wajhihi, tanpa pada wajahnya, mus'adul lahmin, sekeping daging, muttafaqun alaih. Baik. Jadi masih di bab shadaqatul tatawwu, bab sedekah yang sunnah atau yang dianjurkan. Hadis-hadis yang berikut itu masih senada, tapi kita juga lanjut hadis yang selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalur rajulu, tidaklah terus-menerus orang laki-laki yas'alun nasa, meminta-minta kepada manusia, hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sampai nanti pada saatnya hari kiamat dia akan datang. Walaysa fi wajhi muz'atu lahmin, tidak ada di wajahnya itu pun sekeping daging. Muttafaqun alaih. Jadi ini celaan kepada orang yang selalu suka nak minta-minta. Padahal tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Jadi datangnya nanti di hari kiamat muka tanpa daging, jadi tengkorak hidup. Nah, bagaimana dengan pembahasan ulama tentang tafsir hadis ini? Ada beberapa pendapat, ada khilaf pendapat dalam Sahih Muslim bahwa pertama, hukum meminta-minta kepada manusia itu ada yang tegas mengatakan haram hukumnya, berdasarkan dari beberapa zahir hadis. Jadi larangan-larangan hadis tentang meminta-minta kepada manusia itu banyak, beberapa hadis. Secara zahiriah hadis itu tadi menerangkan tentang celaan, berarti kata ulama itu haram hukumnya. Nah, tetapi ada beberapa pendapat yang lain bahwa mengatakan hukumnya adalah mubah, boleh, beserta makruh, tapi tidak melepaskan dari beberapa syarat, bisyaraitin, dengan syarat. Jadi mubah boleh disertai dengan makruh dengan 3 syarat. Yang pertama, meminta-minta itu kalau tidak bisa, kalau dia boleh atau dia berserta dengan makruh, pertama, meminta-minta itu tidak menghinakan diri kita. Jadi minta-minta sifatnya tidak menghinakan diri kita. Tersunggut-sunggut, tersembah-sembah, tersujud-sujud, menghinakan diri kita. Boleh. Yang kedua, dalam syarah Sahih Muslim itu tidak makso. Kalau dia sifatnya memaksa, atau gestur tubuhnya memaksa, atau kalimat yang timbul dalam meminta-minta itu maksa, maka tidak boleh. Dan tidak, yang ketiga, tidak memberi gangguan. Dalam syarah Sahih Muslim tadi, boleh itu yang ketiga syaratnya tidak mengganggu orang tempat yang meminta tadi. Dia lagi capek-capek gitu telepon, capek nih telepon, macam-macam alasan nak minta ini minta itu, atau dia lagi sibuk, itu kan mengganggu, atau mengganggu privasi dia, di depan orang banyak minta, sementara dia tidak punya untuk memenuhi itu bisa merusak privasi dia, personal dia atau pribadi dia. Nah, haramnya tadi sampai haram juga. Tadi yang boleh mubah, sampai bisa jadi haram bila tidak katik 3 syarat tadi. Ini kata ulama. Pertama, minta-mintanya dalam bentuk menghinakan diri. Kedua, minta-mintanya dalam bentuk memaksa. Ketiga, minta-minta dengan cara mengganggu orang tempat yang minta tadi. Kalau ada 3 unsur ini, maka kata ulama, hukumnya bukan boleh beserta makruh, tapi sudah jatuh kepada
keharaman. Dan sepakat ulama tentang keharamannya tadi, ya, dikecualikan karena darurat. Nah, ini darurat. Dalam An-Nahyu 'anil Mas'alah itu di tempat disampaikan bahwa dalam kondisi darurat boleh meminta. Boleh meminta. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin samo boleh meminta dalam kondisi darurat. Ada beberapa sandaran hadis kata dia, orang yang meminta itu ada hak terhadap hartanya, ya, dalam kondisi darurat. Contoh, ada orang minta-minta sumbangan karena untuk membantu saudara kita di Palestina, itu kan darurat. Boleh, malahan dianjurkan untuk membantu dia. Jalan misalnya, jalan itu tadi tuh lubang besar. Kalau tidak diperbaiki, justru banyak uang yang celaka di jalan itu. Meminta-minta bahkan sama pemerintah sekalipun boleh. Jadi kata ulama, dikecualikan karena darurat. Sifatnya boleh. Jadi keharaman tadi dikecualikan karena darurat. Jadi boleh berubah hukumnya. Atau wong yang sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhannya, oleh nyari mana makan, hari itu tidak bisa makan dia kecuali dia minta. Satu-satunya jalan dengan cara minta. Atau ulama boleh. Ya. Satu-satunya jalan kecuali dengan dia minta. Darurat itu bahaya. Atau dia dalam keadaan sakit, sementara tidak kata yang jamin dia dalam berobat tadi, dia open donasi, ya. Tapi memang benar-benar darurat, tidak kata lagi jalan, meminta dengan uang lain untuk keperluan dia tadi. Tapi syaratnya tadi tidak menghinakan diri, tidak memaksa, dan tidak mengganggu. 3 syaratnya. Pertama tadi tidak menghinakan diri, yang kedua maksa, 3 tidak ganggu yang tempat minta tadi. Sekarang kan musim open donasi. Nah, kejadian yang viral barusan, ya bukan yang barusan viral kemarin, yang jualan es teh dia di pengajian. Banyak hikmah di balik itu. Ya. Mungkin positifnya Allah nak negur yang bersangkutan. Ya. Bisa jadi Allah nak negur yang bersangkutan untuk lebih baik lagi, apalagi dia sudah dipercaya dengan jabatan yang diberi oleh pemerintah. Bisa jadi itu rezeki oleh bapak yang kena hina tadi, yang jual es teh tadi. Dan alhamdulillah kemarin ada yang donasi sampai 10 juta. Ini ada, bahkan bukan orang Islam baik. Ada dokter yang jualan kecantikan itu, alat kecantikan itu pun siap memberikan donasi beasiswa untuk anaknya. Jadi Allah nak bolak-balikan hati, membolak-balikan kondisi seseorang itu kecilnya bagi Allah. Banyak jalan. Dan itu yang sampai tadi aku sampai share juga, posting ulang dari yang postingan uang. Ada ustadz lagi di Madinah, dia nyatakan bahwa dia siap ngajak umroh. Jadi di mana letak keburukannya? Pasti ada keburukannya. Tapi di balik itu ada kebaikan, terutama untuk yang bersangkutan yang melakukan itu tadi, dan terlebih-lebih kepada bapak yang jualan di majelis tadi. Mungkin keterlalu sombong ego nunggu dunia ini. Terlalu hebat ego, atau karena kebiasaan. Nah, ini kebiasaan biasa, hati-hati biasa. Kebiasaan yang tidak salah, yang salah posisi dan kondisi. Salah circle. Jadi tidak kata koneksinya dengan bapak itu. Karena yang dengan kawan yang akak-akak itu mungkin ada koneksi dia, kebiasaan. Jadi ingat, kita bercanda dengan kawan-kawan kita, lihat situasi, jangan bercanda dengan uang lain yang tidak punya koneksi dengan kita. Namun tidak maksud aku tadi. Jangan sampai seperti itu. Bagi kita dengan kawan kita mungkin kasar bahasa, tapi dengan uang yang lain mungkin tidak nerima. Makanya sering aku ingatkan,
kalau kita posisi di luar di tempat wong, apalagi di pucuk panggung, itu jago, tetap jago adab, agak mantap dikit, jangan gerasak gerusuk. Nah itu. Nah kita kembali tadi tentang meminta-minta. Ustadz, mana kalau sumbangan untuk masjid? Ya. Ingat pokoknya 3 unsur tadi kata ulama tadi. Sifatnya ida apa namanya menghinakan, terbawa-bawa proposal, tersungguh-sungguh tolonglah Pak masjid kami itu, ya, singgonya hina pakai sendal jepit, nah ya Allah, termasuk nak maulidan dan acara-acara lainnya, ya. Jadi kalau nengok pendapat ulama ini boleh baik, tapi jangan ada 3 unsur tadi, makso. Pokoknya kalau kamu udah ngenjuk, ku tutup perusahaan kamu. Iya. Ya, ku adu ke kamu dengan DPR. Iya, misalnya. Itu makso. Atau kalau kamu udah ngenjuk kayak, ya. Nah, kamu udah bisa lewat kampung kami ini kayak. Tidak jamin keselamatan. Aduh, makso itu. Atau mengganggu. Wong lado ada event kita kerasa kerusuk ngajukan proposal. Wong lagi sibuk, langsung ngancam pula, kamu udah merhati ke kami. Padahal wong itu kan bukan prioritas utama wong untuk perhatikan itu dulu. Makanya benarlah almarhum Kiai Nawawi Denci itu, beliau paling menghindari proposal. Dia punya pesantren, rumah tahfiz, dan murid-muridnya banyak yang jadi hafiz Quran, bahkan jadi imam-imam besar. Salah satu prinsip beliau udah pernah buat proposal. Uang yang datang memberikan. Uang yang datang memberikan. Nah, jadi itu kita jago. Uang datang memberikan untuk sedekahnya atau wakafnya atau bahkan infaknya. Kenapa? Menjago tadi. Menjago jangan sampai untuk urusan Al-Quran menghinakan diri. Ya. Menghinakan diri untuk urusan Al-Quran. Ya. Menghinakan diri. Jangan sampai model itu. Jadi meminta bisa haram berdasarkan pendapat ulama tadi, berdasarkan dengan konteks hadis secara zahiriyahnya tadi, bisa boleh mubah ma'al makruh beserta makruhnya, dan dikecualikan keharaman tadi karena dalam kondisi darurat. Nah ini pemahaman tentang beberapa kita ambil dari referensi tentang tafsir hadis yang menyatakan larangan tentang meminta-minta kepada manusia. Usahakan hidup ini untuk berkuat tidak minta dengan uang secara pribadi kita. Secara pribadi. Okay. Kecuali untuk kepentingan umum dan dalam kondisi yang kita mengharuskan meminta kepada uang, tapi untuk kepentingan umum. Ada wong tuh yang malu dia secara pribadi minta dengan uang. Tapi kalau untuk kepentingan umum, untuk kepentingan kemaslahatan umat, dia tidak pernah malu untuk mengajukan diri, menyampaikan permohonan. Tapi yang lebih lemak lagi sifatnya ngajak. Kalau aku pribadi ada kegiatan gitu ngajak, bukan meminta. Jadi bahasa ngajak itu kalau galak, payu udah galak. Itu kan sifatnya kan. Nah, sekarang kita WA. Bro, kita nak ada gawe bro. Nah, kalau sama-sama kawan lama tu kan, kawan-kawan sekolah dulu. Atau Ji, mana Ji? Kita ni nak ada ni. Kalau nak melok, jaturi nak melok i. Sebata 2 bata misalnya, semeter 2 meter atau 1000 2000. Oh, bagi mereka yang merespon, ya alhamdulillah. Ya tidak juga, jangan kecil hati. Mungkin hari ini dia tidak punya kemampuan untuk memberikan sedekahnya sama kita. Atau mungkin dia dalam kondisi mana. Jadi kita tetap husnuzon. Ya. Jadi jangan makso. Itu kalau aku sifatnya mengajak, bukan meminta. Ngajak. Untuk masjid kita juga kemarin beberapa karpet 62 juta ini. Aku janji 6 bulan kemarin. Sama tukang karpetnya berutang. Aku 6 bulan aku jamin. Kami kasih duit 5 juta waktu itu. Nah sisanya aku jamin 6 bulan insya Allah dibayar. Sampai tidak jadi 6 bulan, cuma 6 hari. 6 hari ku telepon, ambillah duit kamu lado. Ustaz katanya 6 bulan. Nah, galak apa? Udah galak sudah. Udah galak aku pakai duit ini juga. Nah, begancang dia.
tidak nunggu waktu lagi, sehari itu dia tidak sampai sejam lah datang, barang datang. Sifatnya ngajak. Pagar ini kemarin 1 meternya 1 juta. Itu aja kawan-kawan kita. Dulu-dulu keluarga-keluarga, wong-wong yang punya harapan untuk diajak dalam kebaikan. Bahkan ada yang mengajak-ajak kalau ada kebaikan. Ini Pak Haji, ini Mang, saudara, dulur, bro, kita nak ngadu ke ini. CS, kita nak ngadu ke ini. Berapa semeter? Oh, aku 1,5 meter weh. Semeternya 1 juta, aku minta 1,5 meter, 500. Ada yang minta 1 senti weh. Misalnya kan. Ya terima 1 senti. 1.000. Lah 1.000 namanya. 10.000 1 senti. Nah, jadilah namanya dia ngenjuk. Apa nak kita tolak? Itu bahasa halusnya, tidak kado pula orang ngenjuk 1 senti. Tidak masuk akal. Itu strategi namanya. Ya. Belajar dari wong dulu yang dia untuk kepentingan kebaikan umat. Nah, itu jadi seperti itu. Ya. Jadi tidak pernah minta-minta. Nabi belum ada dalam riwayat meminta-minta itu dengan sahabat-sahabat. Banyak keterangan, tidak katik satupun keterangan yang menerangkan Nabi meminta untuk kepentingan jihad kepada sahabat. Tapi sahabat yang datang. Tapi Allah berikan kabar gembira kan? Tentang orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kan cuman itu. Jadi motivasinya orang memberi tadi karena mengharap pahala, ganjaran, ridho, keberkahan di balik hartanya. Dari siapa? Dari Allah. Bukan karena memintanya Rasul kepada mereka. Tidak kata Nabi maksud, siapa ada cincin mas. Nah itu bininya ada kalung, bininya ada kalung. Tidak kata Rasul itu bini. Kalung ibu. Yang dalam dompet itu masih ada. Kapan balik habis kena preteli barang bibi itu. Toko dompet dah kata isi lagi. Udah mah itu juga kali bos. Itu namanya malak itu namanya. Ya. Jadi dengan kerelaan kalau orang, karena sedekah itu kan ada tatawu, ada sunnah, ada sedekah yang wajib. Dia mungkin sudah memenuhi sedekah wajibnya lewat zakatnya, Nah setelah itu sedekah sunnah yang dianjurkan itu tergantung pribadi masing-masing. Ingat kemarin afdolnya kemana sedekah? Hadis sebelumnya sudah kita bahas. Bahkan terakhir dia lebih tahu kata Nabi, engkau lebih tahu apa yang menjadi kepentingan kau. Di mana harus kau sedekahkan, di mana harus kau berikan. Sebegitu adilnya Islam ini dalam urusan sedekah dan memberikan memberikan sesuatu yang sifatnya ibadah. Ya. Tidak ada paksaan di dalamnya. Jadi sekali lagi meminta. Dalam hadis ini, dalam tafsir hadis ini disampaikan oleh beberapa referensi dari ulama, itu bisa haram sesuai dengan zahir hadisnya, bisa boleh tapi disertai dengan kemakruhan. Berarti sebaiknya menghindari minta. Itu lebih baik. Kecuali darurat. Ya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala karimil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa qaddakhilna bil afiyati arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat.